Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dinamika uang dan inflasi. Dinamika uang dan inflasi merupakan materi selanjutnya dari pertemuan kita sebelumnya yang membahas tentang dinamika produktivitas dalam perekonomian. Bagaimana produktivitas mempengaruhi produk domestik bruto dan itu menjadi salah satu indikator penting dalam perekonomian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu indikator penting lainnya dalam perekonomian yaitu inflasi. Inflasi sangat terkait dengan uang. Kita lihat data inflasi berikut ini. Ini adalah gambaran tentang data inflasi di Indonesia. Kita sempat mengalami inflasi yang tinggi pada tahun 2013, 2014, kemudian kita didorong atau diupayakan ya, mendorong inflasi dengan tingkat yang lebih rendah dari yang sebelumnya di tahun 8 di tahun 2013 dan 2014 itu berkisar antara 8,38 sampai dengan 8,36. Tahun 2015-2016 inflasi berhasil ditekan di angka 3,3 sampai dengan 3,5. Teman-teman, kalau teman-teman lihat pada saat-saat kejadian penting khususnya pemilu di Indonesia sering terjadi fenomena kenaikan inflasi yang sangat besar. Kenapa? Karena pada periode-periode ini jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat tinggi. Bagaimana Kak? Apa kaitan antara jumlah uang beredar di masyarakat dengan inflasi? Mari kita lihat diskusinya berikut ini. Jadi, hubungan antara inflasi dan uang, inflasi sangat terkait dengan uang karena inflasi mencerminkan persentase kenaikan harga-harga barang. Di sisi lain harga-harga barang tersebut membutuhkan uang, jadi direpresentasikan oleh uang. Jadi harga-harga barang direpresentasikan oleh uang, di mana uang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Karena harga ditentukan oleh uang, maka kita juga perlu mempelajari uang, penawaran uang, serta bagaimana uang dikendalikan. Bisa jadi bukan karena barangnya yang bermasalah, tapi karena uangnya yang bermasalah. Karena ketidakadaan uang sehingga menyebabkan harga barang terpengaruh. Atau sebaliknya, karena uang terlalu banyak beredar di masyarakat, menyebabkan harga-harga barang menjadi tinggi. Kenapa? Karena semua orang memiliki uang, dan karena dia memiliki banyak uang, dia bisa membeli barang apapun dengan uang yang dia miliki. Bahkan dengan nilai atau harga yang lebih tinggi pun, karena uangnya ada, dia bisa membeli. Ini adalah definisi uang sebenarnya. Uang adalah stok aset. Jadi secara konseptual di dalam teori ekonomi, uang adalah stok aset yang kebetulan dapat digunakan untuk transaksi. Jadi konsepnya adalah aset yang dapat kita gunakan sebagai transaksi. Jadi uang adalah bagian dari aset. Konsep inilah yang sedikit membedakan dengan konsep yang secara sederhana kita aplikasikan sekarang, yaitu kita memikirkan bahwa uang itu memiliki fungsi sebagai medium of exchange atau media pertukaran. Jadi memang uang hanya digunakan untuk membeli barang dan jasa. Tapi ternyata definisi uang bukan terkait dengan fungsinya untuk membeli barang dan jasa. Kebetulan uang dapat digunakan untuk transaksi. Uang dapat digunakan sebagai store of value atau upaya untuk mempertahankan nilai.
Apa yang dipertahankan? Nilai adalah daya beli kita di masa depan. Jadi melalui uang kita bisa mempertahankan daya beli kita di masa depan. Selain itu, uang juga dapat digunakan sebagai unit umum untuk menentukan nilai dan harga. Jadi melalui uang kita akan bisa menentukan, oke, komputer ini bernilai sekian. Jadi merefleksikan nilai barang dan jasa atau bagaimana kita menghargai atau mengapresiasi sebuah barang dan jasa dan menjadi salah satu unit untuk menghitungnya. Jadi kalau kemudian nilai lukisan itu saya beli 2 lukisan, maka per lukisan saya perlu hargai dengan jumlah harga tertentu, dengan nilai tertentu, dan itu diukur oleh uang. Uang saat ini, dulu secara konseptual uang hanya didefinisikan dalam 2 tipe seperti ini. Ada namanya uang fiat. Uang fiat itu adalah uang yang digunakan karena kita percaya terhadap barang tersebut, karena kita percaya terhadap uh, sesuatu kertas misalnya, yang kemudian kita hargai senilai uang yang tertera di kertas itu. Misalnya 100.000, sebenarnya nilainya tidak 100.000, tapi karena kita mempercayai bahwa kertas itu punya nilai 100.000, maka kita kemudian menggunakan kertas tersebut sebagai pembayaran senilai 100.000. Sehingga dengan konteks ini, uang tidak memiliki nilai intrinsik. Ya, pada dasarnya nilai intrinsiknya jauh dari nilai uang itu sendiri. Kemudian ada yang dikenal dengan uang komoditas. Ya, ya sebagian negara-negara di Arab masih menggunakan uang berbasis nilai intrinsiknya, seperti koin emas, dinar, dirham, itu berbasis nilai intrinsiknya. Ya, jadi tidak terlalu menggunakan uang fiat sebagai transaksi sehari-hari. Jadi ada aspek tangible-nya yang dihargai. Kemudian saat ini berkembang uang digital. Uang digital punya 2 sifat. Ya. Ada yang disifat fungible dan non fungible. Kalau fungible token, bisa teman-teman lihat dalam konteks blockchain, ya, seperti cryptocurrency yang teman-teman sudah kenal, Ethereum, Bitcoin, dan atau bersifat non fungible token, yaitu sesuatu yang karena aspek skema digitalnya dapat berlaku sebagai uang, tapi non fungible token sifatnya sangat khusus, sangat unik. Ini saya jelaskan sedikit tentang uang digital yang somehow awalnya dikenal sebagai cryptocurrency, tapi tidak semuanya juga menjadi cryptocurrency karena ada skema non fungible token yang kemudian sedang berkembang saat ini. Jadi pada dasarnya uang digital merupakan data yang dienskripsi menjadi unit uang. Nah, kemudian currency ini, unit uang atau unit currency ini kemudian dikenal sebagai cryptocurrency dan diorganisir oleh jaringan yang bersifat peer-to-peer dengan yang disebut sebagai blockchain. Jadi jaringan tersebut, Bitcoin misalnya atau kemudian Ethereum, menggunakan
skema peer to peer, jadi hubungannya langsung. Jadi kalau bank sentral, nanti kita akan bahas, sifatnya general, dia cetak uang, semua orang diharuskan pakai. Kalau peer to peer sifatnya memang kita secara voluntary mengakui bahwa ada aset digital yang dapat berlaku sebagai uang. Ingat, uang dipersepsikan sebagai aset yang dapat ditransaksikan. Nah, di dalam blockchain itu ada ledger atau semacam catatan besar, buku besar, ya, yang digunakan sebagai catatan transaksi. Jadi, seberapa kita akan membeli uang tersebut, cryptocurrency tersebut, seberapa kita akan menghargai, kemudian kita membeli, dan kemudian dicatatkan bahwa kita memiliki aset kripto tersebut. Kemudian suatu saat ada orang yang menjual. Menjualnya juga peer to peer. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, catatan transaksi tersebut diupdate dan disimpan oleh pembuat currency dan digunakan untuk membayar transaksi digital. Jadi beberapa transaksi digital akhirnya menggunakan cryptocurrency. Jadi karena dia langsung dihargai dan kemudian relatif jumlahnya terbatas, yang membuat dia sangat khusus, ya, itu yang kemudian dia disebut dengan fungible token. Nah, uang kripto ini diciptakan melalui proses yang panjang sebenarnya, yang kemudian disebut dengan mining, ya, berbasis kekuatan komputer untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, biasanya matematika problem, untuk mengenerate coin. Jadi kalau kita mampu menyelesaikan sebuah mathematical problem yang sulit, kemudian kita bisa mengenerate-nya menjadi coin karena kita menghasilkan solusi tersebut, dan kemudian kita gunakan sebagai bagian dari catatan kripto tadi, uang kripto tadi. Nah, secara umum, uang kripto ini bersifat fungible token. Fungible token sebenarnya berkembang oleh pedagang abad 17 sampai 19 akibat kelangkaan uang emas pada saat itu, sehingga mereka menerbitkan semacam garanti letter begitu yang kemudian disebut fungible token oleh orang-orang terbatas, dan kemudian fungible token itu nantinya oleh kelompok pedagang tersebut bisa dikonversi menjadi uang emas. Nah, namun mereka untuk menjamin kepercayaannya tidak perlu menggunakan harus uang emas secara khusus, karena uang emas pada saat itu berat. Belum lagi pada saat itu banyak perampok. Kalau teman-teman nonton Pirates of the Caribbean misalnya, jadi di Karibia banyak sekali perampok atau bajak laut yang kemudian ingin mengambil emas-emas dari Eropa ke Karibia atau sebaliknya. Nah, karena itulah untuk amannya mereka menciptakan uang sementara. Nah, tentunya uang itu terbatas. Nah, seperti itulah konsep dari cryptocurrency. Ada yang terbatas. Jadi uang yang di-generate sendiri, namun dalam jumlah yang terbatas. Nah, berkembang kemudian non-fungible token. Jadi merujuk pada aset digital khusus. Jadi kalau teman-teman punya aset digital khusus, memiliki foto-foto dan kemudian itu bisa menjadi aset yang kemudian diverifikasi dan disimpan dalam skema blockchain. Ya, jadi kalau sebelumnya uang kripto, mining uang kripto itu dilakukan dengan menyelesaikan problem-problem matematika misalnya, kemudian itu disimpan sebagai aset digital dan kemudian digunakan untuk mengenerate koin. Non-fungible token juga bisa digunakan untuk itu. Jadi ada aset digital
yang kemudian kita verifikasi dan kemudian kita gunakan untuk mengenerate koin atau mengenerate pembayaran. Jadi seperti itulah apa yang dilakukan oleh Anang Ashanti yang dia punya ASIC ya. Jadi skemanya seperti itu. Nah, ini konsep jenis-jenis uang tadi tentunya agak sedikit di luar dari skema formalnya. Jadi skema formalnya ada dua, ada penawaran uang dan kebijakan moneter. Jadi penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam ekonomi, dan penawaran uang itu dikendalikan oleh pemangku atau pengambil kebijakan, khususnya kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter yang bertugas atau memiliki otoritas untuk mengendalikan penawaran uang. Di central bank, kebijakan moneter dilakukan hanya oleh bank sentral. Di Indonesia, bank sentral di Indonesia kita sebut dengan Bank Indonesia, atau kita lebih banyak mengenalnya sebagai Bank Indonesia. Nah, ini adalah penawaran uang beredar. Ini adalah datanya. Jadi, data uang beredar di Indonesia kira-kira cakupannya seperti ini. Ada uang beredar dalam arti sempit M1 ya, dalam bentuk uang kartal atau uang kertas, uang koin yang ada dimiliki oleh teman-teman di luar bank dan di luar BPR. Jadi kalau teman-teman lihat itu sekitar 775 miliar, 775 triliun uang kartal yang beredar di Indonesia. Dan itu meningkat terus, gitu. Kemudian sempat turun dan seterusnya. Jadi sejauh mana uang kartal atau bagaimana uang beredar dilakukan, kita bisa melihatnya dari data-data yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Nah, ada teori sederhana yang menghubungkan inflasi dan pertumbuhan uang beredar. Dimulai dengan kita membahas konsep kecepatan atau velocity dari uang itu. Jadi, konsep dasarnya merujuk pada sirkulasi uangnya. Jadi, per definisi itu velocity ini menggambarkan jumlah rata-rata uang berpindah tangan dalam periode tertentu. Bisa antara masyarakat ke masyarakat, bisa antara perusahaan ke masyarakat, dan seterusnya. Jadi penghitungannya secara mudahnya digambarkan seperti ini. Jadi kalau kemudian ada transaksi perekonomian itu 500 triliun berasal dari nilai tambah yang kita hitung kemarin, sementara ada penawaran uang sebesar 100 triliun, maka kita bisa menghitung rata-rata rupiah digunakan untuk setiap rupiah yang digunakan untuk 5 transaksi. Dengan konteks itu, kita bisa menghitung kecepatan uang sebesar 5 kali. Ini adalah konsekuensi definisi dari kecepatan uang. Jadi, kalau kemudian kita hitung nilai transaksinya, jadi kalau kemudian kita hitung nilai transaksinya, nah, nilai transaksinya kita gambarkan di atas misalnya. Kita gambarkan di atas. Kemudian ini adalah penawaran uang dan ini adalah velocity. Ya. Berdasarkan definisi tadi, di mana kecepatan uang berpindah tangan itu berbasis dari rasio antara transaksi per jumlah uang yang beredar. Kalau kita menggunakan
GDP sebagai proxy transaksi, di mana kita hitung kemarin setiap tahapan nilai tambah itu mencerminkan transaksi-transaksi yang dilakukan di setiap sektor. Sehingga kalau teman-teman lihat P kali Y per M, P kali Y per M itu akan menggunakan, ya, jadi sebagai proxy akan menggunakan rasio antara GDP per uang beredar. Ini harga output, P-nya adalah harga output GDP deflator, Y kuantitas output real GDP. Sehingga sebenarnya ini adalah total GDP. Kemudian ini adalah nominal GDP-nya, sehingga P kali Y adalah nominal di GDP-nya. Dan kita akan lihat persamaan kuantitas uang. Kalau kemudian kita mengikuti definisi velocity, maka kita akan dapatkan persamaannya sebagai berikut. Di mana M kita kalikan dengan V. Nah, konsep ini dulu teman-teman kenal sebagai Irving-Fisher teori. Dan ini adalah identitas. Jika kalau teman-teman lihat, ada velocity of money, ada price-nya, ada M-nya. Ini menggambarkan bagaimana hubungan antara kenaikan M atau kenaikan uang beredar terhadap kenaikan harga. Kalau dia pas, maka uang itu benar-benar akan digunakan hanya untuk transaksi tahapan yang secara wajar. Tapi kalau uang itu berlebihan, maka kondisi itu akan mempengaruhi kenaikan harga. Oke, itu yang kemudian kita kenal dengan penawaran uang. Konsep berikutnya adalah permintaan uang, di mana permintaan uang ini menggambarkan keseimbangan real, uang real, atau kita sering menyebutnya sebagai daya beli penawaran uang. Secara sederhana, fungsi permintaan uang secara sederhana itu ditunjukkan sebagai berikut. K itu merupakan fraksi uang yang dipegang, dan K sifatnya exogenous atau ditentukan di luar model. Faktor apapun bisa mempengaruhi apa pemikiran orang untuk memegang atau membelanjakan uang. Nah, konsep sederhananya seperti itu. Lalu kemudian kita kaitkan, ya, kalau kemudian MV itu sama dengan P kali Y. Jadi kalau ini adalah permintaan uangnya, kemudian ini adalah persamaan kuantitasnya, maka kita akan bisa melihat hubungannya sebenarnya. Melihat hubungannya di mana P kemudian ini kita taruh ke sana, maka kita akan dapatkan P kali Y, K, ini N, ini rumus tadi. Nah, K akan sama dengan seper V atau seper velocity. Sehingga ketika masyarakat memegang uang atau K-nya tinggi, maka uang itu tidak berpindah secara cepat. Artinya V-nya rendah, karena itu V-nya jadi denominator atau jadi penyebut. Dalam konteks inilah K ini kemudian digunakan sebagai konsep upaya seorang untuk memegang uang. Jadi kalau kemudian dia tidak membelanjakan uangnya, maka
velocity atau kecepatan uang untuk berpindah dari satu transaksi ke transaksi yang lain tentunya juga akan rendah. Jadi konsep inilah yang menghubungkan antara persamaan kuantitas dengan permintaan uang. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian kita lihat, dalam pertumbuhan ekonomi yang normal, itu membutuhkan penawaran uang tertentu untuk memfasilitasi transaksi. Sehingga kalau tidak ada pun uangnya, transaksi tersebut tidak bisa terfasilitasi dengan baik. Nah, namun yang menjadi catatan yang penting untuk kita adalah pertumbuhan uang yang melebihi nilai kebutuhan uang itu akan menyebabkan inflasi. Itu konteksnya. Sehingga kita tidak bisa mendorong pertumbuhan uang yang tidak terkendali. Ya. Karena pertumbuhan uang yang tidak terkendali itu berpotensi akan menyebabkan inflasi. Butuh uang untuk memfasilitasi transaksi untuk memastikan bahwa velocity-nya itu cukup, ya. Tapi tidak boleh berlebihan. Sampai apa batas cukupnya? Seberapa cukup itu cukup? Ya. Nah, teori ini coba menjelaskan bahwa karena pertumbuhan dipengaruhi oleh pertumbuhan faktor produksi dan teknologi, ya, maka ya karena ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi pertumbuhan teknologi, pertumbuhan ekonomi itu dalam jangka panjang itu lebih banyak dipengaruhi oleh produktivitas kita. Jadi kalau skill kita tidak nambah, produktivitas kita begitu-begitu saja, maka di dalam perekonomian tidak ada pertumbuhan atau pertumbuhannya mungkin stagnan. Pertumbuhan yang stagnan itu bisa jadi hanya karena velocity of money. Nah, ini teori kuantitas uang digunakan untuk memprediksi hubungan one on one, satu-satu antara pertumbuhan uang dan tingkat inflasi. Nah, kenapa? Karena di dalam ini ada P. Dalam P ini. Jadi kalau kemudian kita ekstrak, pertumbuhan realnya itu ada di sini, P-nya ada di sini, dan P-nya. Jadi sebenarnya kalau digeser ke sini kan dia tambah ya. Sehingga inflasi ini yang kemudian tercermin dalam pertumbuhan nominal itu sebenarnya banyak digerakkan oleh uang, pertumbuhan uang dibandingkan dengan pertumbuhan teknologi atau produktivitas tenaga kerja. Nah, ini gambarannya faktor yang mempengaruhi uang beredar, termasuk di dalamnya adalah transaksi. Jadi transaksi-transaksi seperti ini yang mempengaruhi uang beredar, kebutuhan uang beredar yang digunakan. Untuk menggambarkan bagaimana kuantitas-kuantitas uang tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini the money demand function yang disampaikan oleh Keynes. Ya. Jadi, demand function ditujukan oleh money demand function ditujukan oleh ini, di mana L menggambarkan likuiditasnya. Kenapa? Karena dengan uang kita bisa mempraktekkan indifferent curve. Karena bundle atau kelompok barang yang kita pilih dalam setiap MRS yang berbeda itu hanya bisa terjadi kalau sifatnya liquid. Artinya kita bisa menggeser uang kita. Ya, kita bisa menjadikan dari jumlah Y1 jadi Y2 kalau wujudnya uang. Tapi kalau wujudnya sudah barang, maka yang terjadi adalah kita akan menghadapi yang disebut dengan corner solution. Karena itulah kenapa uang bisa dianggap sebagai
aspek yang liquid, karena uang bisa menyerupai apa saja. Kalau kita dikasih 15 juta, ada barang X dan barang Y, maka kalau 15 jutanya hanya dalam bentuk barang Y, maka atau barang X, maka solusinya ada di pojokan sini. Tapi kalau dia ada dalam bentuk uang, ya, teman-teman pasti sedang belajar juga ya. Income sama dengan P1, X1 plus P2, X2. Kalau kemudian hanya berbentuk barang X1, maka solusinya akan di sini aja. Tapi kalau dia berbentuk barang X2, maka solusinya juga akan di sini. Kalau dia akan bisa menyerupai X1 atau X2 ketika dia berada dalam bentuk uang. Karena itulah dia disebut liquid. Nah, dalam konteks memegang uang, ya, masyarakat punya pertimbangan yang disebut dengan interest rate dan pendapatan. Jadi, secara permintaan uang real dipengaruhi secara negatif oleh interest rate, ya, karena dia opportunity cost untuk memegang uang. Jadi kalau kita memegang uang, akhirnya kita masukin, tidak jadi kita pegang, kita simpan saja, tapi kemudian kita masukkan ke investasi atau sektor-sektor yang lainnya. Kemudian secara positif oleh Y, jadi semakin banyak transaksi membutuhkan semakin banyak uang. Jadi kalau pendapatan kita tinggi, maka kita akan cenderung melakukan banyak transaksi, ya kan? Jadi kalau teman-teman punya uang banyak, pengen beli banyak hal. Nah, transaksi yang banyak membutuhkan uang yang banyak. Tapi tidak semuanya, ada juga pendapatan yang tinggi tapi tidak dibelanjakan. Nah, ini konsepnya teman-teman. Di dalam permintaan uang, the money demand function, itu ada konsep ini. Nominal itu ada suku bunga. Ini dibilang suku bunga nominal, ada suku bunga yang tercatat, suku bunga real, dan kemudian ini adalah inflasi. Jadi kalau kita dapat uang 5% dari bank, sementara inflasinya adalah 4%, sebenarnya return yang kita dapatkan itu hanya 1%. Karena itulah money demand ini juga dipengaruhi oleh inflasi. Jadi suku bunga nominal yang relevan terhadap permintaan uang adalah ini. Jadi ada return khususnya, ini bisa jadi minus karena inflasinya tinggi. Tapi yang kita gunakan adalah suku bunga nominalnya. Suku bunga nominal itu mencerminkan inflasi di dalamnya. Nah, ini supply real money balance, ini money demand-nya. Ini adalah equilibrium. Ini adalah penawarannya, ini adalah permintaannya. Jadi kalau teman-teman lihat, money supply dan money demand itu mempengaruhi price level, mempengaruhi inflation rate, kemudian dia mempengaruhi nominal interest rate, kemudian dia balik lagi, nominal interest rate ini mempengaruhi money demand. Jadi ini adalah hubungan sirkular antara uang nominal interest rate dan permintaan uang, atau skema keseimbangan antara equilibrium antara money supply dan money demand. Oke, kita selesai tentang uang. Sekarang kita lihat tentang inflasi. Mengapa inflasi itu buruk? Apa biaya inflasi yang mempengaruhi masyarakat? Jika gaji kita tetap, maka inflasi akan mempengaruhi kesejahteraan. Kemudian, tapi sebenarnya mispersepsinya adalah sebenarnya kalau kita menghasilkan produktivitas yang lebih meningkat, maka gaji kita sebenarnya bisa lebih tinggi. Tapi kalau produktivitasnya kita hanya sebegitu-begitu saja, maka
gaji kita tidak tinggi. Seperti kalau pemain sepak bola, semakin banyak dia mencetak gol, itu menunjukkan bahwa oh dia itu produktivitasnya tinggi. Sekarang teman-teman bisa lihat statistiknya bisa macam-macam. Kalau pemain belakang bisa dilihat seberapa banyak tackle yang dia lakukan dan seterusnya. Itu adalah produktivitas sesuai dengan tupoksinya atau tugas pokok dan fungsi masing-masing setiap orang. Sehingga meskipun sebenarnya ya meskipun sebenarnya uh, dia menerima gaji uh, dalam nominal tertentu, gaji itu bisa ditingkatkan selama produktivitasnya juga meningkat. Inflasi menjadi biaya ketika kita memasukkan inflasi sebagai ekspektasi kita. Kita lihat. Biaya inflasi ada yang disebut dengan show letter cost. Jadi biaya karena ketidaknyamanan. Karena secara uh, definisi, inflasi itu mengurangi keseimbangan uang real kita. Jadi dalam jangka panjang inflasi tidak mempengaruhi pendapatan real dan pengeluaran real. Yang terjadi adalah pengeluaran kita tetap, yang berkurang adalah jumlah uang yang kita pegang. Jadi itu ketidaknyamanan karena inflasi. Jadi pengaruhnya apa? Jadi kita kemarin misalnya kita punya 1 juta, kemudian yang kita belanjakan 700.000. Karena harga-harga naik, ya 700.000, kemudian yang kita pegang duit sisanya itu 250. Nah, kita menjadi tidak nyaman bukan karena kita tidak bisa, ya dalam tanda kutip, bukan sebagian besar bukan karena kita tidak bisa mengakses barang, kita bisa beli barang mahal, tapi yang kita rasakan adalah uang yang kita pegang itu jadi lebih sedikit. Karena uang yang kita pegang jadi lebih sedikit, kita jadi gelisah, tidak nyaman, karena uang yang kita pegang tadi yang awalnya kita bisa pegang sisanya 250, sekarang misalnya jadi 100 karena apa-apa naik harganya. Nah, itu adalah ketidaknyamanan, biaya ketidaknyamanan karena inflasi. Ada yang disebut dengan menu cost. Jadi ada yang selalu biaya untuk mengganti harga barang. Teman-teman bisa lihat gambar di sini. Kalau di luar negeri mengganti harga barang harus mengganti katalog barang, biayanya gede. Kalau di Indonesia tinggal ditempel seperti itu. Tapi semakin sering inflasi terjadi, semakin sering harga ini diubah dan ini akan jelek banget. Coba teman-teman lihat gambar ini sangat jelek untuk menggambarkan bahwa ini adalah menu cost-nya. Jadi kira-kira inflasi itu akan membuat menu ini jadi tambal sulam terus, diganti dan seterusnya. Kalau di luar negeri semuanya jadi katalog. Kemudian ada relative price distortion, ada distorsi harga relatif karena bisa jadi jika perusahaan menerbitkan di awal tahun dia punya ekspektasi bahwa harga mungkin nggak naik, sehingga dia membuat semua harga produksinya akan segini, jadi semua orang bisa pesan. Namun di tengah tahun tiba-tiba harga naik sehingga membuat perhitungan harga perusahaan berubah. Dan kondisi itu yang akan mengubah rencana juga. Dan kondisi itu teman-teman itu mempengaruhi alokasi sumber daya dan membuat inefisiensi. Akhirnya ada yang harus dikurangi, biaya ini harus ditekan dan seterusnya, dan itu mempengaruhi distorsi harga. Ada yang disebut dengan unfair tax treatment. Kita sudah memperkirakan, kita beli stok barang 1 miliar, kemudian kita jual, nanti kita akan dapat keuntungan 10%. Tiba-tiba inflasi itu naik 10%. Jadi kita nggak dapat apa-apa keuntungan. Sementara kita tetap harus bayar pajak karena dianggap kita punya keuntungan. Padahal inflasi menggerus keuntungan kita. Kondisi itulah yang menggambarkan bagaimana inflasi itu berdampak buruk terhadap perekonomian dalam jangka pendek. Nah, teman-teman, dalam perspektif teoritis, sekali lagi, ada yang dikenal dengan dikotomi klasik.
Jadi ada yang dikotomi apakah itu real variable dari unit fisik atau kuantitas dan harga barang. Atau nominal variable, dilihat dari nilai uang. Nah, kalau dia dari unit fisik, kita akan melihat dari kuantitas barang diproduksi. Kemudian ada upah real berbasis outputnya. Jadi semuanya real. Upah itu berbasis output yang dikeluarkan. Suku bunga berhasil dari return-nya itu berapa. Namun ada perspektif tentang nominal variabel, bahwa ada upah nominal. Upah nominal itu berbasis uang yang kita terima. Berapapun uang yang kita terima itu sudah termasuk biaya inflasi yang harus kita tanggung. Biaya-biaya inflasi yang harus kita tanggung tadi. Kemudian return-nya juga return yang sifatnya nominal. Harga barang, jumlah uang yang diperlukan untuk membeli barang juga sifatnya nominal. Bisa jadi harga barang itu naik lebih tinggi atau lebih rendah. Oke, catatannya, real variable kita jelaskan pada pertemuan ketiga sebelumnya. Jadi kita menggambarkan bagaimana uh, ketika perekonomian itu banyak dipengaruhi oleh kondisi variabel real, produktivitas, outputnya. Yang penting outputnya. Ya. Tapi di sini ketika kita bertemu dengan uang, maka yang kita bahas adalah nominal variabel. Dikotomi klasik ini yang menunjukkan bahwa ada pemisahan teoritis antara variabel nominal dan variabel real. Variabel real kemudian dikenal dengan variabel jangka panjang, variabel nominal kemudian dikenal sebagai jangka pendek, sehingga kebijakan yang diambil adalah kebijakan stabilitas ekonomi jangka pendek. Nah, ada aspek yang paling penting yaitu perubahan uang beredar. Karena ada dikotomi klasik ini, ya. Jadi karena ada dikotomi klasik bahwa perubahan uang beredar itu tidak mempengaruhi jumlah produk sebenarnya. Ya, tidak mempengaruhi jumlah produk. Yang mempengaruhi jumlah produk adalah produktivitas atau outputnya. Ya, itu konsekuensi dari dikotomi klasik. Jadi ketika ada real, ada nominal. Bahwa nominal itu hanya digambarkan oleh jumlah uangnya. Dan uang itu bersifat netral. Jadi uang itu hanya mencerminkan nominalnya. Jadi kalau kita ingin gaji kita tinggi, bukan karena kita ingin menaikkan jumlah upah, tapi kalau kita harus menaikkan produktivitasnya. Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat pagi.